Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salsabila Dwi Astuti, NIM 2210701098. Dalam rangka memenuhi tugas UTS Psikologi Rentang Perkembangan Manusia 2, di sini saya akan menjelaskan mengenai remaja dalam perspektif Islam. Yuk kita lihat. Seiring dengan perkembangan manusia, Islam telah mengatur beberapa hal untuk dilakukan, mulai dari anjuran hingga batasan-batasan apa yang sebaiknya dipatuhi oleh seorang remaja muslim. Dalam bahasan kali ini, saya akan menjelaskan 7 hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang remaja muslim. Yang pertama ada sholat 5 waktu dan tidur terpisah dengan orang tua. Sholat 5 waktu merupakan tiang agama dan merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat Islam. Jadi ketika kita sudah menginjak masa remaja atau lebih tepatnya balik, kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan dan menunaikan sholat 5 waktu. Jadi ketika kita meninggalkannya, maka itu akan menjadi dosa bagi kita. Sekitar 7 tahun ke atas, kita juga dianjurkan untuk tidur terpisah dengan orang tua demi menghindari prasangka-prasangka buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat saat mereka telah berumur 10 tahun. Dan pisahlah tempat tidur di antara mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya yang kedua, meminta izin ketika akan masuk ke kamar orang tua. Seperti yang orang bilang, dahulukan adab sebelum ilmu. Jadi ketika kita sudah mulai remaja, kita harus bisa mengerti adab dan sopan santun yang harus kita lakukan agar kedepannya kita juga bisa menjadi orang yang tahu adab, tahu sopan santun, dan bisa disegani oleh orang lain gitu. Hal ini tertuang dalam firman Allah, Quran Surat An-Nur ayat 59 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ada 3 waktu di mana kamu wajib untuk meminta izin. Yang pertama, sebelum sholat subuh. Kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Dan yang ketiga, sesudah sholat isya. Yang ketiga, perintah untuk menutup aurat dan menjaga pandangan. Hal ini tertuang dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 bagi laki-laki dan ayat 31 bagi perempuan. Quran Surat An-Nur ayat 30 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Sedangkan Quran Surat An-Nur ayat 31 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Yang keempat, menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kita sebagai remaja yang sudah akil balik, khususnya sebagai remaja muslim, harus tahu bahwa Islam telah mengatur beberapa batasan-batasan tertentu di antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga keduanya. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi,
Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan atau khalwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, melaksanakan rutinitas keagamaan seperti sholat, ngaji, puasa, ikut kajian, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Khawash, yang bunyinya, penawar hati itu ada 5, membaca Al-Quran dengan tadabbur atau perenungan, kosongnya perut dengan puasa, qiyamul lail atau sholat malam, berdoa di waktu shahar atau waktu akhir malam sebelum subuh, dan duduk bersama orang-orang soleh. Hadis riwayat Ibrahim Al-Khawash. Yang keenam, menjaga pergaulan. Individu biasanya berkembang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Apabila lingkungan sekitarnya baik dan positif, maka kita akan terpengaruh untuk bisa menjadi seseorang yang baik dan positif juga. Namun sebaliknya, apabila lingkungan kita buruk dan negatif, maka kita juga bisa terpengaruh untuk menjadi seseorang yang buruk dan negatif juga. Oleh karena itu, kita sebagai remaja yang sudah akil balik, kita harus bisa memilah dan memilih circle pertemanan kita, pergaulan kita, dan lingkungan kita, mengambil baik-baiknya dan membuang buruk-buruknya agar kita tetap bisa menjalankan atau menjadi pribadi yang baik ke depannya. Ini juga tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi yang bunyinya, seseorang itu mengikuti din, agama, tabiat, akhlak, kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang terakhir, yakni yang ketujuh, menggunakan seluruh potensi kebaikan. Kita harus terus berusaha berbuat baik kepada siapapun tanpa pilih kasih. Bahkan ketika orang itu tidak memberikan feedback baik juga ke kita, tidak memberikan hal-hal baik juga ke kita, bahkan mungkin malah mengecewakan kita, membuat kita sakit hati, dan lain sebagainya. Karena orang bilang, teruslah berbuat baik karena kita tidak tahu perbuatan baik kita yang mana yang akan membekas pada orang itu. Jadi kita juga gak bakalan rugi kalau misalnya kita terus berbuat baik, asalkan perbuatan baik kita ini tulus ikhlas lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Asy-Syam ayat 8-10 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, itu dia 7 hal yang dianjurkan atau diajarkan Islam kepada umatnya yang sudah mulai memasuki usia remaja, masa remaja, atau lebih tepatnya yang sudah akil balik. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.